galau dan serasa dipermainkan. Ya, mungkin demikian perasaan Demokrat dan PKS atas perjumpaan Prabowo dengan Surya Paloh. Bagaimana tidak? Paloh melalui partai yang didirikannya, Nasdem, ini telah sejak lama mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tapi malah belum duduk bertiga dalam sebuah deklarasi besar-besaran koalisi yang mereka namakan Koalisi Perubahan. Sementara PKS dan Demokrat ini telah sama-sama sepakat mengusung sosok yang sama. Tetapi, Paloh sebagai motor penggerak ini malah bergerak sendirian tanpa melibatkan mereka. Ya, jika bisa diandaikan Demokrat dan PKS itu manusia yang punya hati, bagaimana kira-kira perasaan mereka berdua tatkala bos Nasdem tiba-tiba berkunjung ke Hambalang dan mengadakan pertemuan dengan Prabowo? Perjumpaan Prabowo-Paloh ini tidak lepas dari konteks politik kekinian jelang kontestasi Pilpres 2024. Sungguh naif kalau pertemuan itu hanya dimaknakan sebagai pertemuan biasa. Bagaimanapun, sangat terbuka untuk menafsirkan apa makna sesungguhnya di balik pertemuan dua tokoh tersebut. Tafsir pertama, kangen-kangenan alias melepas kerinduan sebagai dua teman yang sama-sama jebolan Universitas Golkar semasa Presiden Soeharto berkuasa. Angin reformasi membawa para petinggi Golkar seperti Prabowo, Wiranto, Edi Sudrajat, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan Surya Paloh membuat partai baru. Partai yang didirikan Prabowo yaitu Gerindra dan Nasdem yang didirikan Surya Paloh ini boleh dibilang berhasil karena telah mendudukkan anggota parlemen dalam jumlah yang signifikan. Adapun Demokrat yang didirikan SBY dan kawan-kawannya selama 2 periode menjadi the ruling party dari tahun 2004 hingga 2014. Ini jika benar tafsir sekadar temu kangen, maka di balik temu biasa itu tersemat pesan politik yang sangat gamblang yang bukan sekedar pertemuan biasa. Nah, tafsir kedua, suka atau tidak, ini menunjukkan kelincahan dan keluasan Surya Paloh dalam berpolitik di level elit. Sebagai sesama anggota koalisi Jokowi di kabinet yang saat ini menjalankan roda pemerintahan, ini pertemuan Prabowo-Paloh memberi sinyal dukungan kepada pemerintah. Ya, ibarat bermain karambol, kedatangan Surya Paloh ke kediaman Prabowo di Hambalang ini menunjukkan bahwa bos Metro TV itu tetap mendukung Jokowi. Tidak bisa dipungkiri, Surya Paloh yang dianggap kesusu atau terburu-buru mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres telah mengecewakan koalisi Jokowi. Khususnya PDIP yang merupakan pemegang saham terbesar di koalisi pemerintahan ini. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri inilah yang mendesak Jokowi selaku presiden untuk segera mengusir 3 menteri Nasdem yang masih berada di kabinet. Isu reshuffle sempat mewarnai berita politik nasional selama beberapa pekan. Namun, ini belum terjadi, setidaknya sampai tulisan ini ditayangkan. Selain itu, blunder yang sesungguhnya menunjukkan realitas politik yang terjadi, yakni mengemukanya faktor Anies sebagai antitesis Jokowi yang pernah dilemparkan Zulfan Lindan, ini membuat Surya Paloh kelimpungan juga. Antitesis mau tidak mau dimaknakan sebagai berkebalikan. Nah, jika Jokowi berhasil berdasarkan survei kepuasan publik, maka bisa ditebak apa kebalikannya untuk Anies kelak. Jika Jokowi pekerja keras, tinggal dicari saja kebalikannya. Iya kan? Sungguh merepotkan. Terlebih lagi, isu meneruskan program Jokowi ini diangkat sebagai tema kampanye strategis siapa saja yang menjadi capres. Ya, bisa dibayangkan kampanye antitesis antara yang pro dan kontra pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Tidak heran jika Surya Paloh lewat pernyataan Anies sendiri menegaskan akan melanjutkan program IKN Jokowi ini, hal mana sangat bertentangan dengan semangat
antitesis itu sendiri. Kemudian tafsir ketiga, Surya Paloh hendak mengabarkan kepada Demokrat dan PKS bahwa selain Anies yang kini sudah atas kendalinya, ini mencari bakal cawapres bagi Anies adalah urusannya juga. Demokrat tentu ingin Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang menjadi cawapres bagi Anies dengan seabrek argumen kepantasannya. Demikian pula PKS, mau Ahmad Heriawan yang jadi cawapres, itu keinginannya, mengingat mantan gubernur Jabar 2 periode itu ia anggap lebih pantas. Sebuah debat pepesan kosong yang tidak akan selesai sampai di ujung. Tafsir keempat berkaitan dengan upaya mencari cawapres bagi Anies. Surya Paloh kemudian menawarkan kepada Prabowo kombinasi dengan mengawinkan kembali pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang berpasangan di Pilkada DKI 2017 untuk Pilpres 2024. Ya, ini semacam politik nostalgia yang dianggap membawa keberuntungan. Tetapi suasana sudah berbeda. Kini Prabowo adalah calon presiden yang diusung Gerindra dengan Sandiaga Uno sebagai salah satu pejabat teras partainya. Dan Sandiaga Uno adalah urusan Prabowo. Tentu saja permintaan mengawinkan Anies Sandiaga ditolak mentah-mentah Prabowo melalui konferensi pers bersama. Dan baik Prabowo maupun Paloh ini sama-sama menghormati jalan politik berbeda yang ditempuh masing-masing. Yang penting menjaga kedamaian dan kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk bangsa dan negara Indonesia. Sekarang tafsir kelima ya. Dengan isu mengawinkan politik nostalgia Anies Sandiaga yang meskipun gagal diwujudkan, ini tetaplah Surya Paloh dapat menakar bahwa kedua partai bakal teman sekoalisi yaitu Demokrat dan PKS ini bereaksi keras menolak cawapres dari luar Demokrat PKS. Bahkan cawapres bernama Sandiaga Uno yang punya pengalaman nyalon sebagai wakil presiden pada Pilpres 2019. Demokrat dan PKS tetap berusaha agar cawapres bagi Anies berasal dari kader-kader terbaik mereka. Ada lagi tafsir keenam. Dengan pancingan jitu jauh-jauh datang ke Hambalang, Surya Paloh berhasil menangkap ikan yang banyak. Kalau istilah test the water sudah kurang populer, ya. Ikan yang didapat jauh lebih nyata daripada cek ombak yang belum tentu ada ikan di dalamnya. Ya, bagaimanapun Surya Paloh telah berhasil memetakan sendiri bagian kecil dari jalan menuju istana lewat Pilpres 2024. Sebagai kingmaker, ia harus tetap mengawal jalannya pertarungan, jangan sampai jagonya yaitu Anies Baswedan kalah atau dikalahkan sebelum masuk gelanggang. Dan lewat perjalanan setahun ke depan, Surya Paloh akan berhitung maslahat dan mudarat langkah politik yang ditempuhnya itu. Nah, sebagai penguasa dan politikus pragmatis, ia tetap akan mengambil mana yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Tetap mendukung Anies atau terpaksa harus meninggalkannya. Itulah politik.